Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba salah satu silahkan untuk memimpin doa supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Baik, Bu, saya yang akan memimpin doa, Bu. Ya, silahkan Indah. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Indah karena sudah memimpin doa. Nah, ini tadi teman kalian, Kartika, izin ke saya tidak bisa mengikuti pembelajaran. Apakah ada temannya yang lain yang tidak bisa hadir? Ada Bu Arjun tadi izin ke saya kalau tidak bisa hadir hari ini. Oke, saya catat ya. Kalau begitu yang lain dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu kita mulai pembelajaran hari ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang analisis data berdasarkan distribusi data yang telah disajikan. Nah, untuk kompetensi dasarnya sendiri, untuk pertemuan kali ini dan pertemuan selanjutnya itu terkait dengan kompetensi dasar 3.10, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Khusus untuk hari ini, tujuan pembelajarannya masih mencakup analisis data dari distribusi data yang telah disediakan, nanti berupa tabel dan juga diagram, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan distribusi data yang telah disediakan, dan yang ketiga, mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, dan membuat prediksi dari kumpulan data yang diberikan, yaitu berupa distribusi data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, sebelum kita masuk ke materi utamanya hari ini, kita akan review dulu nih materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, coba siapa yang masih ingat dan bisa menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan data dan apa yang dimaksud dengan datum? Saya Bu. Datum adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan yang biasanya berupa angka, bahasa, atau bisa juga simbol. Nah, bentuk jamak dari datum itu disebut data. Oke, bagus sekali Ariza. Nah, untuk itu kalau begitu dari gambar ini, coba Ariza sebutkan. Dari data tinggi badan 5 orang siswa ini, mana-mana yang merupakan datum dan mana yang sebagai data? Menurut saya setiap angka itu sebagai datum, terus kumpulan dari angkanya itu sebagai datum, kumpulan angka dari datum itu membentuk data. Ya, benar sekali. Jadi, masing-masing tinggi badan dari data ini seperti 150 cm, 154 cm itu sebagai datum. Dan kumpulan dari tinggi badan ini membentuk data. Bagus, Ariza. Nah, selanjutnya nih tentang jenis-jenis penyajian data. Coba siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan apa saja jenis-jenis penyajian data? Saya Bu izin menjawab. Ya, silakan Yosi. Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara seperti tabel atau diagram, Bu. Untuk diagram sendiri ada beberapa jenis seperti diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, dan lain-lain. Oke, bagus. Terima kasih Yosi. Yang disampaikan Yosi tadi juga sudah benar ya. Jadi jenis-jenis penyajian data, terutama yang akan kita gunakan hari ini itu ada dua, yaitu tabel dan diagram. Untuk diagram sendiri ada macam-macam nih, kayak diagram batang, kemudian diagram garis, diagram lingkaran, dan juga diagram gambar. Oke, kalau begitu bagus, masih ingat semua. Yang lain selain Ariza dan Yosi juga harus ingat pastinya karena
materi-materi ini akan penting untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi harus kalian kuasai. Oke, nah tadi kan kalian sudah mendengar tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Coba siapa yang kira-kira tahu atau bisa memberi gagasan apa sih kira-kira manfaat dari mempelajari analisis data dari distribusi data yang telah disajikan? Silahkan. Tadi pertanyaannya manfaat mempelajari analisis data ya, Bu? Iya. Jadi, manfaat mempelajari analisis data itu supaya kita bisa memahami informasi yang kita peroleh dari penyajian data, Bu. Misalnya, kita sudah mengumpulkan informasi tentang seluruh jarak rumah siswa ke sekolah. Nah, dengan melakukan analisis data, kita tahu, Bu, siapa yang rumahnya paling jauh, paling dekat, dan lain-lain. Oke, terima kasih Rusida pendapatnya. Menjadi yang disampaikan Rusida tadi sudah benar dan merupakan salah satu contoh ya. Contoh lainnya itu misalkan pemerintah sedang mengumpulkan data nih tentang kualitas fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, dengan menganalisis data tersebut nantinya pemerintah bisa melakukan penanganan terhadap permasalahan-permasalahan terkait fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga nanti pembelajarannya di seluruh wilayah itu bisa berjalan dengan optimal. Nah, jadi secara umum manfaat mempelajari analisis data itu sendiri yang pertama yaitu mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas, proses identifikasi masalah yang lebih andal, kemudian memungkinkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang penting, dan selanjutnya yaitu dalam berbagai bidang dan kegiatan, analisis data ini dapat membantu proses mengidentifikasi masalah yang memerlukan tindakan atau keputusan, termasuk di dalamnya nanti untuk membuat suatu prediksi dan juga kesimpulan. Nah, kalian kan sudah tahu manfaat dari mempelajari analisis data ini. Berarti kalian juga harus bersungguh-sungguh nih dalam mempelajari analisis data ini supaya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju semuanya? Baik, kalau begitu kita masuk ke materi hari ini. Nah, untuk membahas materi hari ini, pertama silahkan kalian amati dulu diagram garis yang menunjukkan data jumlah hasil panen dalam ton pada tahun 2001 sampai 2008 ini. Nah, coba kalian cermati, kira-kira kalau saya meminta kalian untuk menganalisis data dari diagram garis ini, apa sih yang harus kalian lakukan? Saya izin menjawab ya, Bu. Kalau menurut saya, kita bisa membaca data apa saja yang telah terkumpul pada penyajian data dalam bentuk diagram tersebut. Pendapat yang lain mungkin? Saya, Bu, kalau menurut saya kita harus menafsirkan data pada diagram tersebut lalu menuliskan informasi yang tersedia. Seperti itu, Bu. Oke, ada yang lain? Saya tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada. Sekarang kalau gitu saya tanya, kira-kira dalam analisis data nih, tadi kan pendapatnya sudah bagus ya. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau membaca data dan menafsirkan data itu sendiri, sama nggak sih artinya atau kira-kira seperti apa? Saya tidak yakin, Bu, tapi menurut saya sama saja, Bu. Kalau menurut saya berbeda, Bu. Oke, menurut saya sama. Menurut yang lain? Berbeda, Bu. Ada yang menurutnya sama, ada juga yang berbeda. Nah, kalau gitu, supaya kalian lebih paham tentang pembelajaran hari ini, dan supaya kalian yakin untuk menjawab pertanyaan barusan, silahkan kalian melakukan diskusi kelompok. Dan untuk pembagian kelompoknya, silahkan kalian lakukan secara mandiri. Kalian diskusikan untuk pembagiannya. Nanti setelah terbentuk, salah satu silahkan mengirimkan di WhatsApp grup kelas untuk pembagian kelompoknya. Jadi pahami? Baik, Bu, sudah jelas. Nanti setelah kalian membentuk grup, jangan lupa untuk masukkan saya ke dalam grup supaya saya bisa membantu kalian kalau kalian memiliki kesulitan. Oke, untuk waktu pengerjaannya sendiri 35 menit ya, dan untuk link pengumpulannya akan saya kirimkan. Selamat berdiskusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ini sudah bergabung lagi atau belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi juga sudah saya cek, semua kelompok sudah mengumpulkan hasil pekerjaannya atau hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan melakukan kegiatan presentasi. Silahkan kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terlebih dahulu. Untuk presentasi yang pertama dari kegiatan Ayo Mengamati sampai menggali informasi. Kelompok 1 bersedia. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil. Kelompok 1 izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Fariza. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil bagian Ayo Mengamati. Di sini Pak Damar memiliki beberapa hektar kebun kelapa sawit. Pada diagram garis di bawah ini ditampilkan hasil panen kelapa sawit dari kebun Pak Damar mulai dari tahun 2001 sampai tahun 2008. Lalu selain data yang sudah disebutkan di atas, temukanlah data-data lain yang bisa kalian peroleh pada diagram garis tersebut. Yang pertama itu tentukan banyaknya hasil panen pada tahun 2004, 2005, dan seterusnya. Di sini hasil pekerjaan kelompok kami menyebutkan bahwa pada tahun 2004 sebanyak 17 ton, 2005 sebanyak 20 ton, 2006 sebanyak 22 ton, 2007 sebanyak 24 ton, 2008 sebanyak 25 ton. Untuk poin B, pada tahun berapakah hasil panen menunjukkan hasil paling banyak? Kelompok kami menyimpulkan bahwa hasil panen paling banyak ditunjukkan pada tahun 2008. Untuk poin yang C, pada tahun berapakah hasil panen menunjukkan hasil panen paling sedikit? Menurut kelompok kami, hasil panen paling sedikit ditunjukkan pada tahun 2001. Untuk poin D, menurut hasil pengamatan kalian, bagaimanakah hasil panen Pak Damar setiap tahunnya? Seperti yang ditunjukkan pada diagram garis di atas. Menurut kelompok kami, hasil panen pada kebun kelapa sawit milik Pak Damar itu menunjukkan hasil yang sangat baik, karena terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yang terakhir, untuk poin yang E, dapatkah kita simpulkan bahwa pada tahun 2009, hasil panen Pak Damar juga mengelian berapakah kira-kira hasil panen pada tahun 2009. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2009, hasil panen pada kebun kelapa sawit milik Pak Damar juga akan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan semenjak tahun 2001 sampai 2008, hasil panen pada perkebunan Pak Damar tidak pernah mengalami penurunan. Dan hasil panen pada kebun Pak Damar pada tahun 2009 kemungkinan adalah 26 ton. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Yosi. Iya, baik, terima kasih Riza. Saya akan melanjutkan pada bagian Ayo Bertanya. Berdasarkan kegiatan mengamati di atas, buatlah beberapa pertanyaan terkait analisis data dari distribusi data yang telah disediakan. Jadi kelompok kami membuat 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimanakah cara menganalisis data pada distribusi data bentuk tabel? Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara menganalisis data pada distribusi data bentuk diagram? Kemudian, bagian Ayo mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai sumber, baik buku pegangan siswa maupun internet. Carilah informasi sebanyak mungkin terkait analisis data dari distribusi data yang telah disediakan. Selanjutnya, cobalah untuk menjawab pertanyaan yang telah kalian buat pada kegiatan Ayo Bertanya. Tuliskan jawaban kalian pada kolom di bawah ini. Nah, jadi dari sumber-sumber kita dapatkan jawaban sebagai berikut. Cara menganalisis data baik dalam penyajian data bentuk tabel maupun diagram adalah sama, yaitu pertama, dilakukan dengan membaca data, artinya melihat dan memahami apa yang tertulis. Kedua adalah menafsirkan data, artinya mendeskripsikan data yang tersaji, baik yang tersaji secara tertulis maupun tersirat. Sudah, Bu, itu dari kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Bagus sekali presentasinya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah ada tanggapan? Ada, Bu.
Kalau pada kelompok 2, pada kegiatan Ayo Bertanya, kami memiliki pertanyaan yang berbeda, Bu. Yaitu yang pertama, apakah selain nilai tertinggi dan nilai terendah, serta kenaikan dan penurunan suatu kumpulan data, kita dapat memperoleh informasi lain suatu data yang diberikan? Seperti itu, Bu. Oke. Nah, karena pertanyaannya berbeda, berarti kegiatan menggali informasinya juga berbeda ya. Kalau begitu, silakan disampaikan. Ya, Bu. Pada kegiatan menggali informasi, kami menemukan jawaban selain nilai tinggi dan nilai terendah, serta kenaikan dan penurunan pada suatu kumpulan data, informasi yang dapat diperoleh beragam tergantung pada penyajian data yang disajikan atau diberikan. Oke. Sudah kelompok 2? Seperti itu. Oke. Nah, kalau begitu, terima kasih kelompok 2 untuk pendapatnya. Kita bahas dulu dari awal, dari kegiatan Ayo Mengamati. Nah, pada kegiatan Ayo Mengamati ini, jawaban yang ditampilkan oleh kelompok 1 dari poin A sampai poin D itu sudah bisa kalian lihat. Nah, ini jawabannya sudah tepat dan benar ya, sesuai dengan informasi yang disajikan pada diagram. Nah, untuk poin E terkait dengan hasil perkiraan panen Pak Damar pada tahun 2009, sudah bagus sekali kalau kelompok 1 memprediksi pada tahun 2009 hasil panennya akan meningkat. Nah, tapi untuk kira-kira banyaknya hasil panen pada tahun 2009, itu kalau kalian perhatikan pada diagram garisnya tadi, pada tahun 2005 menuju tahun 2006, itu kan peningkatannya 2 ton, dan dari tahun 2006 menuju tahun 2007 itu peningkatannya juga 2 ton, sedangkan dari 2007 ke 2008 ini peningkatannya itu hanya sebanyak 1 ton, sedangkan tahun-tahun sebelumnya lagi itu peningkatannya berbeda-beda. Jadi untuk prediksi banyaknya hasil panen Pak Damar pada tahun 2009 itu bisa diperluas, jadi bukan hanya 26 ton, tetapi sekitar 26 sampai 27 ton dengan acuan 3 tahun terakhir atau hasil panen 3 tahun terakhir. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, untuk kegiatan Ayo Mengamati dan Ayo Menggali Informasi, yang disampaikan baik oleh kelompok 1 ketika presentasi maupun kelompok 2 ketika menyampaikan pendapatnya tadi sudah sangat baik dan sudah benar juga. Jadi memang dalam menganalisis data dari suatu distribusi data yang disajikan, baik itu tabel maupun diagram, yang bisa kita peroleh itu bukan hanya informasi nilai tertinggi atau nilai terendah, tidak hanya sebatas itu, tetapi juga bisa lebih tergantung pada informasi yang disajikan juga, tergantung distribusi data yang disajikan. Nah, untuk menganalisis data sendiri, benar memang kita harus menguasai untuk membaca data, kemudian kita menafsirkannya. Jadi, kita deskripsikan informasi yang tersirat yang ada di distribusi data yang disajikan itu sendiri. Sampai di sini, apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, kalau begitu, terima kasih kelompok 1 sekali lagi. Kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya oleh kelompok selanjutnya. Silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Silahkan untuk presentasinya. Ayo menalar. Yang pertama, berdasarkan diskusi kelompok kami, untuk jawaban pertanyaan yang A, tahun yang memiliki angka kelahiran bayi paling tinggi adalah tahun 2007, yaitu sebanyak 50 kelahiran. Untuk pertanyaan yang B, tahun yang menunjukkan angka kelahiran bayi paling rendah adalah tahun 2004, yaitu sebanyak 20 kelahiran. Untuk pertanyaan yang C, selisih kelahiran paling banyak terjadi pada rentang tahun 2006 dan 2007, yaitu terdapat selisih peningkatan kelahiran sebesar 25 kelahiran. Dan untuk jawaban pertanyaan yang D, kesimpulan yang dapat diambil antara lain
Pada tabel yang disajikan menunjukkan angka kelahiran setiap tahunnya tidak stabil. Selain itu, angka kelahiran yang terjadi setiap tahun juga bergantian naik dan turun. Peningkatan kelahiran terbesar ada di antara tahun 2006 dan 2007, sedangkan penurunan angka kelahiran terbesar ada di antara 2005 dan 2006. 2. Gambar grafik di bawah ini menunjukkan banyaknya bahan bakar terhadap waktu atau dalam jam pada perjalanan dari kota M ke kota N dengan mengendarai mobil. Gunakan informasi pada grafik untuk menjawab pertanyaan berikut. A. Berapa liter banyaknya bahan bakar yang dihabiskan dari titik B ke titik C? B. Menurut analisis Anda, apa yang kira-kira terjadi pada perjalanan dari kota B ke titik C? Jelaskan. Yang C, menurut analisismu, apa yang terjadi dalam selang waktu perjalanan dari titik C ke titik D? Jelaskan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, untuk pertanyaan yang A, dari titik B ke titik C, pengemudi mobil sedan dalam kondisi mogok. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bahan bakar pada titik B sebanyak 20 liter dan pada titik C tetap sebanyak 20 liter. Pertanyaan si pengemudi mobil sudah titik C yang sempat berkurang sampai akhirnya bertambah drastis menjadi sebanyak 60 liter pada titik D. Selanjutnya yang nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya Indah. Baik, Bu, saya akan melanjutkan yang nomor 3. Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan besarnya masing-masing file yang ada di dalam flash disk milik Nana yang berkapasitas 4 GB atau 4000 MB. Keterangan isi flash disk tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Untuk yang pertanyaan pertama, jika Nana ingin menambahkan lagi file suatu film berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk Nana masih mencukupi? Jelaskan. Yang B, jika Nana tidak ingin menghapus file foto, file data buku ajar, dan file data lainnya pada flash disk, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar file Nana dapat ditambahkan ke dalam flash disk? Nah, berdasarkan dari hasil diskusi kelompok kami, untuk pertanyaan yang pertama itu, flash disk Nana tidak akan cukup jika diisi lagi dengan file berukuran 750 MB. Hal ini dikarenakan pada diagram lingkaran hanya tersisa ruang kosong sebanyak 10%, di mana 10% dari 4000 MB itu adalah 400 MB. Kemudian untuk yang B, itu besar file yang akan ditambahkan adalah 750 MB. Besarnya file musik adalah 20%, di mana 20% dari 400 MB itu adalah 800 MB. Nah, karena ada ruang kosong sebanyak 10% atau 400 MB, maka perlu ruang kosong tambahan sebesar 350 MB. Maka file musik yang perlu dihapus agar tersedia ruang kosong tambahan sebesar 350 MB adalah sekitar 44%. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kelompok 2. Silahkan kelompok 1 jika ingin menanggapi. Baik, Bu. Dari kelompok 1 ingin menanggapi jawaban kelompok 2. Kelompok kami setuju. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih pendapatnya kelompok 1. Nah, sekarang kita bahas dari nomor 1 terlebih dahulu ya. Oke. Nah, pada nomor 1 ini untuk tabel yang disajikan yaitu tentang banyaknya kelahiran bayi pada Kecamatan Asikarta setiap tahunnya mulai dari tahun 2003 sampai tahun 2008. Nah, jawaban dari kelompok 1 ini sudah sangat baik dan juga sudah benar dan tentunya juga sudah sesuai dengan tabel yang disajikan. Dan untuk kesimpulan yang diambil ini memang benar. Kalau kalian amati tabelnya memang kelahiran bayinya itu tidak sama setiap tahunnya, baik entah itu selisihnya maupun dalam hal apakah dia naik atau turun. Jadi sudah benar jika disimpulkan bahwa
angka kelahiran setiap tahunnya itu tidak stabil. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, sepertinya tadi kelompok 2 menjawabnya terlewat ya untuk yang nomor 2A. Jadi, mari kita coba jawab sama-sama. Berapa liter banyaknya bahan bakar yang dihabiskan dari titik B ke titik C? Coba sekarang kita lihat diagram garisnya. Titik B itu ada di sini, sedangkan titik C itu ada di sini. Nah, kalau kita lihat di titik B, jumlah bahan bakarnya itu 20 liter. Dan di titik C, jumlah bahan bakarnya juga tetap 20 liter. Nah, artinya apa? Berarti tidak ada bahan bakar yang digunakan. Bagaimana? Apakah paham? Kelompok 1, kelompok 2? Paham, Bu. Sudah paham. Oke. Dan untuk yang B ini sebenarnya sudah sangat baik kalau kelompok B ini memprediksi bahwa mobil dalam kondisi mogok. Tetapi akan jauh lebih baik kalau kita memprediksinya secara lebih luas, karena kan bukan hanya mogok ya, bisa saja dia sedang beristirahat atau mungkin membeli makanan gitu. Jadi mungkin bisa dituliskan pengemudi mobil sedang dalam kondisi tidak melakukan perjalanan supaya lebih umum. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, pada nomor 3 ini jawaban dari kelompok 2 itu juga sudah tepat untuk yang nomor A dan begitu juga untuk yang B. Kelompok sudah benar seperti itu. Oke, kalau gitu kegiatan presentasinya sudah sangat baik dari awal LKPD sampai akhir LKPD. Apa yang baru terpikirkan? Dari saya belum ada, Bu. Oke. Belum ada, Bu. Kalau begitu sekarang kita simpulkan tentang pembelajaran atau ilmu yang sudah kita peroleh hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Mungkin Ariza? Baik, Bu. Hari ini kita telah mempelajari tentang cara menganalisis data dari data yang telah disediakan, lalu menggunakannya untuk membuat suatu prediksi, mengambil keputusan, dan juga membuat kesimpulan. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Ariza. Nah, kesini baik, tapi saya akan menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Ariza tadi. Nah, hari ini kita telah mempelajari tentang cara menganalisis data dari data yang telah disediakan, yaitu dalam bentuk diagram dan juga tabel. Lalu kita menggunakannya untuk membuat suatu prediksi, membuat kesimpulan, dan juga mengambil keputusan. Nah, dalam menganalisis data, kita perlu menguasai bukan hanya kemampuan membaca data, yaitu kemampuan melihat dan memahami isi dari apa yang tertulis dari data yang disajikan, tetapi kita juga perlu menguasai kemampuan menafsirkan data, yaitu mendeskripsikan apa yang tersirat atau informasi yang tersirat dengan cara mengutarakan pendapat kita atau menuliskannya sesuai dengan data yang disajikan. Kemudian juga kita bisa mendeskripsikan kemungkinan-kemungkinan dari atau prediksi yang ada pada data tersebut. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, kalau begitu untuk tugas kalian minggu depan akan saya kirimkan melalui WhatsApp group, yaitu berupa tugas project dan juga penilaian teman sejawat. Silahkan nanti kalian kumpulkan H-1 pukul 23.59 pertemuan selanjutnya. Untuk linknya nanti akan saya kirimkan juga pada WhatsApp group kelas. Apakah sudah dimengerti tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Kegiatan pembelajaran hari ini baik, kalian sudah sangat aktif berdiskusi kelompok, kemudian juga aktif menyampaikan pendapat kalian. Saya harap untuk pembelajaran kedepannya kalian juga bisa terus aktif seperti ini dan bahkan bisa lebih baik lagi. Untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup sekian. Akan saya akhiri. Kalian boleh meninggalkan room meet ini setelah saya tutup. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.